Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 Pancasila. Di sini kami akan menceritakan drama tentang sidang BPUPKI pertama pada tahun 1945, tepatnya pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Semoga teman-teman bisa menyimak video ini sampai selesai. Terima kasih. Kita mulai videonya. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI, atau nama lain dari BPUPKI dalam bahasa Jepang adalah Dokuritsu Junbi Kosakai, pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada, yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting berkaitan sebagai ketua. Dan wakil ketua adalah Ichibagase Yoshio dari Jepang. Kemudian ada Suroso dari Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempat di gedung Chousagi Inn, atau nama lainnya adalah Gedung Pancasila, yang dihadiri ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Antara lain yang hadir dalam sidang BPUPKI pertama ini adalah Rajiman, Ichibagase, Suroso, beserta anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang, dan tentu saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasannya untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato yang singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan: 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya menyatakan seperti ini? Itu karena pondasi dasar dari negara kita adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama, yang mencerminkan rasa kemanusiaan, sikap bangsa. Kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan.
Dan juga rakyat kita merupakan rakyat yang suka kebersamaan. Hingga saat ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Ya, terima kasih kepada ketua dan wakil ketua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman saya berpendapat bahwa negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, lalu yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara sekalian, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulnya ada 5. Saya telah memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma tersebut tidak terdapat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seseorang teman kita ahli dalam bidang bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar di atas kelima dasar. Itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka atau bilangan yang 5 itu saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja. Disebut Trisila, dan jika saya peras lagi menjadi 1 maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silahkan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang nama Pancasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Saudara-saudara, mari kita tuangkan gagasan ini dalam sebuah naskah. Inilah yang disebut Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichibangase, saya persilakan. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya telah menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang disampaikan para anggota. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya setuju terhadap rumusan tersebut yang nantinya akan dipertegas oleh ketua sidang. Mungkin hanya itu yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin, oleh Dr. Andes Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih oleh Panitia 9.
Dengan demikian, sidang pertama BPU PKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri di sini. Sidang BPUPK pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua yang dipilih yaitu Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Muhammad Hatta, Maramis, Abdul Qahar, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Wahid Hasyim, dan Abi Kusno. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta. Terima kasih teman-teman, mungkin itu saja video atau drama yang dapat kelompok kami sampaikan. Mungkin drama ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama ya untuk mengetahui tentang sejarah-sejarah perumusan perjuangan kemerdekaan, tentang sejarah BPUPKI. Mungkin pesan yang dapat teman-teman terima dalam video drama ini, hal-hal yang menyangkut orang banyak sebaiknya itu dimusyawarahkan, tidak boleh diputuskan oleh satu pihak. Lebih baik dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk mencapai mufakat sehingga tidak saling dirugikan. Baik, terima kasih atas supportnya. Terima kasih. Bye-bye.